Nah, malam ini kalau minggu lalu kan kita membahas mengenai warm up yang meliputi kemarin apa aja itu? Pertama, jogging dulu 5-10 menit, kemudian dilanjutkan dengan active stretching atau dynamic stretching, kemudian dilanjutkan dengan mobilization. Nah, setelah tahapan warm up yang kemarin kita bahas, itu sebelum kita masuk latihan inti ada lagi sebenarnya kita boleh sisipkan dalam warm up itu latihan teknik atau running drills. Nah, running drills ini boleh kita lakukan menjadi sebuah sesi tersendiri. Artinya misalkan kita punya program lari gitu. Senin ini saya mau lari, besoknya misalkan mau dibikin sesi tersendiri untuk latihan teknik itu boleh. Tapi idealnya kalau misalkan kita punya kelapangan waktu, disarankan running drills ini dilakukan setelah kita melakukan mobilization. Jadi rangkaiannya merupakan bagian dari warm up. Jadi 5-10 menit jogging, dilanjutkan dynamic stretching, kemudian dilanjutkan lagi dengan mobilization, baru masuk ke running drill. Tapi kalau misalkan kita punya keterbatasan waktu ya nggak apa-apa. Kita bikin aja sesi tersendiri. Nah, running drills ini macam-macam dan penamaannya pun juga macam-macam. Kayak misalkan gini yang populer kita kenal itu namanya ABC Run kan. ABC Run seperti yang teman-teman Bandung mungkin sudah familiar ya, karena kita sebelum latihan pasti selalu melakukan ABC Run. Cuman malam ini saya ingin memberikan materi yang lebih detail. Jadi lebih detail itu gini maksudnya. Kalau ABC drill dia kan sekitar 5 sampai dengan 8 gerakan itu kan campuran sebenarnya. Campuran ada fase-fase ketika kaki itu di udara, ada fase ketika kaki itu caranya mendarat, ada fase ketika hamstring itu meledak melemparkan tubuh ke depan. Nah, sekarang kita mau belajar tentang running drills namanya A drills. Ini ya A drills. Jadi A drills itu nanti ada A drills, ada B drills, ada C drills. Nah, nanti kita akan satu-satu pelajari. Malam ini kita akan belajar tentang A drills. Teman-teman ini slow motion ya, gerakan pelan dari mekanismenya orang tuh kalau berlari itu yang benar tuh seperti apa. Nah, kita lihat di sini ya bahwa lari itu sebenarnya kan merupakan repetisi sebuah gerakan kan. Artinya kalau kita udah melakukan ini repetisi begini, kita kan nggak mungkin mikirin kaki ke kanan ini gimana gerakannya, disambung kiri gerakannya gimana. Ini menjadi sebuah seperti mesin gitu kan, mekanik yang udah natural jalan. Nah, untuk bisa dapat teknik lari seperti ini dan supaya otot kita punya memori atau muscle memory terhadap gerakan-gerakan seperti ini memang perlu dilatih. Nah, kalau misalkan orang untuk lari harus mikir kaki kanannya seperti ini, terus gantian dengan kaki kirinya seperti ini, akan capek. Jadi ini udah natural aja dia. Nah, kita lihat tuh kan bahwa lari itu ada fase. Nah, lihat kaki kiri naik ke atas, landing, kemudian hamstringnya dorong ke depan, balik lagi. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, teman-teman kalau A drills yang dimaksud, Bu Vivi nanti boleh di-pause sebentar ya. Oke. Nah, teman-teman lihat kalau gerakan dari video ini, secara garis besar ada tiga tahapan atau 3 fase orang kalau berlari. Yang pertama fase ketika aduh mohon maaf ya, banyak anak kecil di sini nih. Nggak apa-apa coach, kedengeran kok. Oke. Jadi teman-teman lihat secara garis besar ada 3 fase di sini ya. Fase pertama adalah ketika kaki ini mau meninggalkan permukaan tanah sampai dia nanti di udara, setelah di udara menjelang kaki itu mendarat. Nah, itu yang disebut sebagai A drills. Tahapan ketika kaki meninggalkan permukaan tanah dan berakhir menjelang kaki itu landing. Nah, nanti ada kita belajar B drills. B drills itu gimana tekniknya untuk landing. Nah, oke. Boleh dilanjutin dulu sampai selesai itu videonya, Bu. Nah, tuh kita lihat kan. Nah, kayak kemarin tuh warm up ini kan sangat penting.
Sangat penting karena apa? Ketika kita belajar kombinasi warm up, kemudian belajar tentang air drills, itu, nah lihat ya, lari kakinya sampai bisa punya kebebasan gerak segitu tingginya itu kan berhubungan dengan kelenturan atau flexibility. Kemudian juga berhubungan dengan kekuatan kaki yang akan kita pelajari nanti dengan strength. Kemudian teknik yang istilahnya kalau teknik ini kita berhasil menguasai, maka kita akan bisa mengaplikasikan namanya running economy dengan lebih optimal. Running economy itu gimana kita mengeluarkan energi yang sedikit, tapi kita dapat hasil yang optimal. Ini materi presentasinya. Jadi ini running drills. Next ke bawah. Nah ini garis besarnya kira-kira manfaat running drills itu yang pertama, melatih nervous system untuk mengkoordinasi tubuh untuk bergerak dengan lebih efektif dalam berlari. Seperti yang tadi dipaparkan bahwa nervous system ini berhubungan dengan muscle memory. Kalau kita udah belajar tekniknya itu dengan benar, kita nggak usah mikir lagi untuk melakukan gerakannya. Kemudian yang kedua, mengurangi energi cost sehingga lebih hemat tenaga. Nah, ini maksudnya running economy ya. Running economy gimana kita nggak berlari itu nggak mengeluarkan gerakan-gerakan yang nggak perlu. Kayak misalkan hipnya turun, kemudian diangkat lagi, mendarat dengan tumit. Nah itu gerakan-gerakan yang nggak perlu. Nanti kita akan coba efektifkan bagaimana kita bisa bergerak dengan efisien. Kemudian yang ketiga, mengurangi stres pada area yang mudah cedera sehingga mengurangi resiko cedera. Nah kalau kita nggak tekniknya salah, misalkan teknik landing harusnya dengan ball of foot atau mid foot, ternyata kita pakai tumit, nah ini sangat rentan untuk bisa mengakibatkan cedera. Kemudian yang keempat, mengurangi kompensasi postur tubuh. Nah ini juga kaitannya nanti dengan teknik ketika kita lari dengan jarak yang jauh. Kalau misalkan kita tekniknya salah, otomatis postur itu makin lama makin nggak benar gitu. Pernah kan ngelihat orang kalau lari goyang ke kiri, ke kanan, kemudian tangannya turun ke bawah, badannya makin membungkuk. Nah itu akibat dari teknik yang salah dalam berlari sehingga menguras energi akibat gerakan-gerakan yang tidak perlu. Kemudian tipe-tipe running drills. Nah ini banyak ya. Penamaannya tuh banyak sekali running drills. Cuman secara garis besar semuanya adalah melatih bagaimana fase-fase atau mekanisme ketika badan ini dipakai untuk berlari. Sebenarnya itu aja. Nah, ini yang kita bahas adalah tentang air drills. Nah, air drills ini apa sih air drills? Next. Next. Nah, air drills ini ingat ya teman-teman ya. Jadi kalau kita berlatih itu mesti kita cerdas. Maksudnya cerdas itu gini, kita mesti pahami tujuan dari latihan itu apa. Satu contoh misalkan gini, kita disuruh melakukan latihan isi run. Pahamilah bahwa isi run itu adalah latihan dengan intensitas yang rendah dan berada dalam zona aerobik. Jangan kalau kita disuruh lari isi run atau jogging, kita larinya ugal-ugalan. Nah, itu nggak tepat. Atau kebalikannya, misalkan kita latihan disuruh interval yang harus ugal-ugalan gitu, terus kita larinya pelan. Nah, itu nggak kena juga sasarannya. Termasuk latihan running drills ini juga kita mesti paham bahwa air drills tujuannya adalah melatih posisi kaki saat kita meninggalkan permukaan tanah, kemudian saat dia di udara. Nah, jadi nanti akan dijelaskan melalui praktek apa sih yang dimaksud dengan air drills itu. Kemudian fungsinya air drills itu kalau misalkan posisi kita saat di udara bagus, tentu dia akan menjadi satu rangkaian ketika kaki kita akan mendarat. Kemudian dengan latihan air drills ini nanti kita akan rasakan bahwa hip flexor kita aktif bergerak, menguatkan hip flexor untuk kekuatan kita maju ke depan. Kemudian melatih kecepatan turnover kaki. Nah ini kaitannya dengan cadence. Jadi cadence itu atau banyaknya perputaran kaki itu hubungannya dengan ini. Latihan teknik dan juga latihan core. Oke, ada 6 gerakan. Dalam air drills ini ada 6 gerakan.
Yang pertama namanya nanti leg cycle. Kemudian yang kedua A walk. Yang ketiga A skip. Yang keempat high knee switch. Yang kelima dead leg run. Kemudian yang terakhir ini cukup familiar, high knees. Nanti tapi kita akan bahas kalau high knees itu ternyata banyak yang akan high knees. Nah ini yang disebut dengan gerakan leg cycle. Nah itu teman-teman lihat ya key pointnya. Pertama, posisi tubuh harus tegak. Posisi tubuhnya harus tegak. Kemudian core-nya dikunci, hip flexor-nya juga dikunci. Dikunci itu maksudnya mesti dikuatin ya. Kayak ditahan gitu, sehingga dia berkontraksi. Kemudian paha yang diangkat ke depan itu paralel dengan tanah, nggak boleh terlalu tinggi, juga nggak boleh terlalu rendah. Kemudian lihat tapak kaki yang di depan ya, tapak kaki ke depan itu nggak pointing atau ngaplek ke bawah, tapi dia posisinya datar sejajar dengan paha. Lalu gerakannya seperti orang mengayuh sepeda, tumit melewati kakinya. Oke, ini kita langsung praktekkan aja ya, teman-teman bisa lihat. Ini gerakan leg cycle. Ini ya, badannya lurus, nggak boleh bungkuk, nggak boleh gini, lurus. Badan lurus, kemudian angkat paha. Pahanya ini diangkat, nggak boleh terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Ini paha sejajar dengan permukaan tanah. Kemudian ini telapak kaki, ya. Telapak kaki nggak pointing gini, tapi dia lurus. Nah, ini teman-teman gerakan ini adalah gerakan yang yang terjadi yang seharusnya beneran dipakai pada saat kita lari itu gerakannya seperti itu, ya. Oke. Kemudian dari sini angkat kayak orang goes. Nah, cuman kita kan mesti pahami ya bahwa A-drills ini kita fokusnya adalah ngangkat kakinya, bukan pada saat dia turunnya. Jadi fokusnya di sini. Ya, lihat lagi. Angkat, ya, tendang. Angkat, tendang. Angkat, tendang. Ya. Nah, kayak orang goes sepeda nih. Orang goes sepeda, kemudian pada saat dia kena tanah kayak di telapak kakinya itu kayak ada permen karet, kita mau singkirkan permen karetnya. Ngais-ngais ya, Coach? Nah, fokusnya adalah kaki pada saat naik secepat-cepatnya, karena kita kan belajar mekanisme kakinya waktu ke atas kan. Nah, oke teman-teman yang mau praktek monggo. Coach, tanya Coach. Ya. Itu pada saat kaki lurus ke atas itu posisinya paha itu lurus ke depan dalam posisi 90 derajat ya Coach ya? Betul. Saya lihat tadi Coach naiknya tinggi banget ya. Harus gitu Coach ya? Enggak, ini harus sejajar. Nah itu. Oh. Nah, tapi ini begini ya Mas ya. Ini lurus, kemudian ini nggak boleh pointing. Nah, gini. Si telapak ini nggak begini, tapi lurus. Jadi ini lurus ke tanah, ini dengan permukaan tanah, kemudian lempar ke depan. Naik lagi. Oke. Saya contohin lagi, jadi gerakan ini dilakukan 12 kali. Boleh dibikin 2-3 repetisi. Dihitung gini. Kanan dulu ya. Nah, kalau orang lari kan gitu mekanismenya kan, tadi seperti kita lihat kan. Nah, diangkat, gini, kemudian dia nendang. Angkat gini. Nah, ini yang kita latih nih. Angkat. Oke. Itu gerakan pertama namanya leg cycle.
Coach, itu kayak menghentak gitu ya, Coach? Ya, ilustrasinya kayak gini aja, seolah-olah ini kan sepatu ya. Ini jari kita nih. Di sini kan ada ball of foot ya, bola-bola kaki. Nah, bayangkan di bola-bola kaki ini ada permen karet. Lalu kita mau menyingkirkan si permen karet ini. Nah, gitu. Oke. Teman-teman kalau gimana tangannya? Tangannya itu apa? Gini, Mas. Ini kan kakinya diangkat. Kalau coba, Mas, badannya tetap lurus, jangan untang-anting depan belakang. Badannya mesti lurus. Ya, pelan-pelan ya, Mas, baru kalian lihat nih. Nih. Dan badan core-nya sama pinggangnya dikunci, jadi badan tuh nggak naik gini, nggak ke belakang ke depan. Keseimbangan juga nih ya. Iya. Kalau ini kan kita udah mulai teknik kan, dan teman-teman gini nggak perlu berkecil hati ya. Sifatnya teknik itu gini, susah didapat. Kita butuh waktu agak lama untuk belajar teknik. Tapi begitu kita punya atau dapat tekniknya itu, dia nggak akan lama hilang. Beda kalau misalkan kita mau melatih kecepatan lari. Kecepatan lari itu kan kita bisa latih misalkan dari interval. Mungkin dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita kecepatan itu akan kita dapat. Tapi begitu kita misalkan off 2 minggu, 3 minggu, dia hilang kecepatannya. Nah, sifatnya teknik ini susah kita dapat atau lama kita bisa menguasai. Tapi begitu kita kuasai, dia nggak akan hilang atau misalkan lama hilang. Ini bisa dilakukan 12 kali. Jadi 12 kali kanan dulu, kemudian ganti 12 kali yang kiri. Istirahat, bikin 2-3 repetisi. 2-3 set maksud saya. Dan gerakan yang kedua namanya A-walk. A-walk ini sama kayak orang jalan aja. Ini A-walk. Gerakannya mudah aja sebenarnya, kayak orang kalau jalan, dan bayangkan kita lagi mau melewati rumput yang tinggi. Badannya tetap lurus ya. Semua gerakan dari lari itu badan mesti lurus, nggak condong ke depan ataupun condong ke belakang. Paha paralel dengan tanah seperti yang tadi. Kemudian tarik kaki ke arah tulang kering, maksudnya nggak pointing. Seperti yang tadi itu telapak kakinya sejajar dengan tanah. Kemudian ayunan tangannya aktif, bahu rileks, kontrol gerakan. Oke, teman-teman kalau misalkan latihan di tempat yang luas bisa sambil jalan ya, sampai 15-20 meter. Tapi kalau misalkan nggak punya keterbatasan ruang, kita bisa di tempat aja. Oke, Bu Vivi, langsung kita praktekin ya. Badan tetap lurus. Badan lurus ya. Kayak orang jalan. Nih. Paha diangkat tetap ya, paralel dengan permukaan tanah. Kakinya nggak pointing. Tapi dia lurus. Nah, ini. Nah, ini ayunan tangannya aktif. Fokus pada saat kakinya naik ke atas ya. Oke, sekali lagi ya. Swing armnya main, tetap aktif, bahunya rileks, badannya tegak. Ya, gerakannya pelan-pelan aja dulu. Nanti kalau misalkan udah menguasai, baru kita tambah kecepatannya. Teman bisa melakukan ini 15-20 meter kalau misalkan punya tempat latihan yang luas ya. Bisa dilakukan 2-3 repetisi. Maju dulu 15-20 meter, udah itu selesai, kembali ke tempat kita tadi jalan, pakai jalan kaki sambil recovery, kemudian lakukan lagi perulangan sampai 2-3 kali. A-skip sama dengan A-walk, cuman ada satu gerakan tambahan
ngangkat kaki yang satunya. Kita langsung praktek aja. Karena ini sama dengan e-walk, cuman ada satu tambahan loncat. Oke. Dilihat. Kalau tadi e-walk kan gini. Ini tambah kakinya sini loncat. Nah, kalau misalkan teman-teman lakukannya pelan dulu ya seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah lancar dia gini gerakannya. Nah, tapi gerakan pelannya angkat, loncat. Angkat, loncat. Angkat, loncat. Kalau udah expert, nah gitu. Jadi ada ritmenya kayak kalau anak-anak kalau lari tuh. Coach, ini nggak kayak bounding ya, Coach? Sama, sama. Jadi yang aku bilang tadi, terminologinya macam-macam sebenarnya. Ada ABC run, ada plyometric. Nah, kalau yang ini detail, ini sebenarnya detail. Jadi baginya benar-benar detail dia, latihan khusus untuk pada saat kaki di udara, pada saat kaki mendarat, pada saat eksploitasi dari hamstring. Itu lebih detail nih sekarang. Kalau A, B, C itu lebih detail. Kalau nggak jalan bisa nggak statis saya di satu tempat itu? Bisa, Wak. Nih, angkat, loncat. Ganti kaki, angkat, loncat. Ganti kaki, loncat. Kan itu di tempat kan? Berarti tangan yang kanan di depan kan? Nah. Gitu. Nah, ini yang saya bilang muscle memory ya. Kita mau ngelatih otot kita untuk bisa melakukan gerakan ini secara spontan, nggak pakai mikir. Kalau kita baru mempelajari ini kan pasti awal-awalnya kan kagok kan. Kayak koordinasinya itu gimana sih mengkoordinasikan tangan sama kaki. Nah, ini yang kita latih sebenarnya juga muscle memory kita. Ini switch, ini posisinya sama sebenarnya dengan e-walk tadi ya. Cuman dia perpaduan antara e-walk dengan high knee, cuman cepet. Nah, ini langsung kita praktekin aja. Lihat ke saya ya. Ya. Jadi gini. Nah, seperti high knee cuman turnover-nya cepat. Ini. Nah, belajar ngangkat kakinya itu yang jadi fokus ya, bukan pada saat kakinya turun ya, tapi pada saat dia ngangkat ini. Nah, fokus ngangkat kaki secepat-cepatnya. Posisi tangan. Posisi tangan gini, nggak ada gini. Jadi terus gini dia. Kayak lari ya tangannya ya. Nah, jangan ngaplek gini. Nah, jadi gitu. Lihat lagi. Nah, ini dead leg run. Ini butuh koordinasi. Butuh koordinasi. Teman-teman tetap ingat-ingat bahwa A-drills ini melatih posisi kaki saat terbang ke udara dan menjelang dia mendarat. Artinya setiap gerakan, kalau misalkan ada posisi turun ke bawah itu nggak usah jadi perhatian. Yang jadi perhatian kita adalah ngangkat kakinya. Oke, lihat ke saya ya. Posisinya sama, ngangkat. Nah, pada saat itu ininya turun. Ini jangan jadi perhatian, dia mati. Nah, makanya kenapa disebut sebagai dead leg. Nah, lihat. Nah, fokusnya adalah kaki yang diangkat, bukan nendangnya kaki ini. Fokusnya kaki yang diangkat ini. Ya, core-nya dikunci. Core-nya dikunci, pinggangnya dikunci. Kalau pinggangnya nggak dikunci, dia gini-gini. Kalau core-nya nggak dikunci, dia jadi gitu-gitu. Ya, lihat.
Nah ini kenapa disebut dead leg? Dead leg. Yang ini akan mati. Ini lemes aja, ininya lemes. Oke. Badannya tegak ya, badan tegak. Ininya kan dia naik. Ya, Ini continue nih. Ini rata. Serata ya. Ininya rata ya. Terus ini mati. Pada saat yang ganti ke sini ini mati, nggak ada tenaga apa-apa dia. Karena fokus kita di naiknya sini. Tuh. Ininya mah enteng aja, nggak ada tenaga ini. Kalau dia tertinggi gini, nih. Nah, ini kan nanti. Nah, fokusnya adalah pada saat ini dinaikin ke atas cepet nih. Nah, menggunakan dua kaki atau dua tangan. Nah, kita jadi nggak tahu bahwa misalkan yang kiri itu ternyata lebih lemah. Selama ini seolah-olah dia kelihatannya kuat karena dia disubsidi oleh yang kanan. Nah, dengan latihan-latihan semacam ini kita jadi tahu, oh ternyata kaki kiriku nih lebih lemah daripada yang kanan, atau kaki kiriku ternyata lebih nggak lentur daripada yang kanan. Nah, latihan-latihan semacam ini perlu kadang-kadang dilakukan untuk tahu gitu. Nah, ini tujuannya sebenarnya untuk melatih satu kaki, Mas. Oh, iya. Diaplikasikan lari, nggak ada orang lari detekeran gitu kan, nggak ada. Nah itu, makanya tak pikir gitu tadi ya. Ini lihat nih. Lihat, Mas. Ini kan kita mau tahu nih kaki kanan nih. Iya. Saya ini dilatih. Tapi kalau misalkan seperti gerakannya Haini, kita nggak tahu, kita nggak bakalan tahu bahwa kaki kiri kita itu lebih lemah. Tapi kalau kayak gini ketahuan, lihat nih. Kaki kiri saya kan lebih lemah. Begitu ini dirubah yang ini diangkat, ya. Iya. Aku ngerasa bahwa kaki kiriku ini lebih lemah dan lebih nggak lentur. Lihat, ada perbedaan, jadi kagok gitu. Dibandingkan kalau kanan, ya kan? Oh, iya. Jadi kita tahu. Kadang-kadang latihan ada yang namanya seperti ini, bukan bilateral namanya. Kayak misalkan glute nih, latihan kekuatan glute. Pakai kaki yang kanannya diangkat ke atas, terus naik. Nah itu kan jadi tahu kita. Jangan pakai dua kaki terus. Nah latihan ini untuk mengetahui apakah kita itu sudah punya keseimbangan otot atau enggak. Karena gitu. ya, hampir semua orang ya Mas, ya termasuk saya, pasti ada imbalance muscle itu ada. Gitu. Siap, terima kasih Coach. Sama-sama Mas. Jadi tujuannya bukan untuk diaplikasikan di lari ya. Kita mau ngelatih satu kaki kita. Kaki kiri saya lebih lemah, maka saya memberikan porsi latihan kepada si kaki kiri ini lebih banyak. Misalkan kalau untuk kanan saya bikin misalkan 12 repetisi. Berarti untuk yang kiri harus lebih banyak, 14. Gitu. Jadi karena kadang-kadang orang di kita kan disuruh latihan misalkan kalau basket nih. Ada kita basket lay up dari kanan. Ada lagi latihan yang kita dari kiri lay up gitu. Kagok kiri, malas dari kanan aja terus gitu. Jangan. Justru yang lemah itu mesti dikasih porsi latihan lebih. Gitu kira-kira. Kemudian kalau itu kan masalah kekuatan. Ada lagi nih misalkan imbalance-nya itu kaki yang kanan ini lurus, yang kiri agak bengkok. Nah, ini urusannya sama fisio nih. Ada enggak selurus yang kanan. Simetris ya. Gitu. Oke, ini gerakan terakhir ya. Gerakan terakhir high knees. Nah, ini familiar nih, gerakan high knees ini familiar banget. Semua orang, maupun dia pelari atau enggak, pasti ada gerakan ini, termasuk sama populernya dengan jumping jack nih. Lihat tuh key point-nya ya. Lari perlahan dengan high knee. Jadi pelan-pelan aja dulu. Paha paralel. Jadi semua gerakan tadi paha mesti sejajar dengan tanah. Itu kalau ngelihat dari gambar itu agak kurang tepat tuh. Pahanya terlalu tinggi. Jari kaki ke depan maksudnya nggak pointing. Pointing itu maksudnya ngaplek ya. Kemudian
tubuh tidak condong ke belakang atau ke depan. Kemudian tumit melewati lutut. Oke. Nih, lakukan pelan. Ingat key point-nya badannya lurus. Banyak orang yang latihan high knee ini dia fokus ngejar repetisinya, tapi dia mengorbankan ketepatan gerak. Misalkan gini, ada orang yang gini kan, atau gini. Nah, key point-nya badannya lurus, ya, paha paralel dengan permukaan tanah, ininya tapaknya nggak ngaplek, tetap lurus, ya. Kunci core, di mana sih core tuh? Di sini nih, otot perut lah. Ininya dikunci supaya nggak gitu-gitu. Pelan-pelan aja dulu. Nah, itu. Terus kalau lihat dari depan nih, kakinya tetap lurus ya. Ada orang yang gini-gini. Atau gini-gini. Nah, ininya tetap lurus. Oke, lihat lagi. Kunci, core-nya dikunci. Pahami tujuan latihan itu apa gitu. Kalau misalkan kita belajar A-drills, maka titik berat kita adalah pada saat kaki ngangkat. Misalkan ini tadi high knee ya. Fokusnya bukan pada saat nurunin kakinya. Fokusnya pada saat naik. Lihat ya, naiknya cepat aja. Nah, bukan pada saat saya nuruninnya, pada saat naiknya ini harus cepat. Nah, gitu. Bahwa A-drills adalah ngelatih kakinya ke atas, bukan pada saat turunnya. Nanti kalau pada saat turun, kita belajar B-drills namanya. Saya review lagi. Yang pertama, leg cycle. Kemudian yang kedua, namanya A-walk. Yang ketiga namanya A-skip. Ya. Kemudian yang keempat ada high knee switch. Yang tadi kita belajar turnover kaki tadi ya. Yang gini-gini nih. Nah, itu high knee switch. Terus yang kelima ada yang ingat? Terus yang kelima, apa tadi yang kakinya satu mati kayak itu? Dead leg. Dead leg run. Terus yang terakhir tadi? Yang terakhir? High knee. Nah, oke, high knee. Berarti jumlah totalnya ada 6 gerakan ya. Teman-teman nggak usah berkecil hati. Memang teknik ini susah, dapatnya susah. Saya 1 tahun dapat ABC Run itu 1 tahun. Gerakannya dianggap benar itu 1 tahun. Tapi lari ini menariknya di situ, ngajarin kita bahwa sesuatu itu nggak ada yang instan. Semua mesti proses. Nanti kita akan belajar B-drills dan C-drills. Nah, pertanyaannya kemudian, gimana caranya memformulasikan kapan kita latihan A-drills, B-drills, C-drills? Lakukan gantian aja. Kalau kita misalkan punya kelapangan waktu, berarti misalkan hari ini A-drills, besoknya B-drills, misalnya lagi C-drills. Gitu. Kaki ini mau meninggalkan tanah, sampai dia mau menjelang landing. Nah, itu A-drills. Kalau B-drills, belajar dia landing, caranya kita landing, kemudian membawa kaki itu ke belakang. Nah, kalau C-drills, ini gerakan dari hamstring. Dari hamstring ini dorong ke depannya gimana? Nah, nanti kita belajar satu-satu. Kalau lagi konsisten belajar ini, kira-kira 2 bulan udah kerasa sih. 2 bulan kerasa. Bahwa ternyata kita kalau punya teknik yang bagus, kita bisa meminimalisir terjadinya gerakan-gerakan yang nggak perlu gitu. Kayak misalkan gini. Lari, ya, ketika dia landing, ininya ke bawah. Begitu dia mau naik, ininya kan mesti dinaikin lagi. Tapi kalau ininya benar, ininya dikunci, dia kan nggak jatuh ke bawah nih sebenarnya. Kayak di video yang tadi itu kan kayak hipnya atau pinggangnya itu benar-benar kayak ngunci gitu. Di posisi segitu
nggak narik, nggak naik, nggak turun. Nah, itu sebenarnya tujuan dari latihan teknik itu begitu. Meminimalisir gerakan-gerakan yang nggak perlu pada saat kita melakukan repetisi gerakan. Jadi lebih ekonomis. Ya, Hemat energi. running ekonomi. Itu berarti kalau kita running efisien apa ekonomis itu udah pasti itu lebih hemat tenaga ya? Pasti. Kan ada gerakan yang nggak perlu, kita nggak perlu ngejalanin. Kalau nggak perlu ngejalanin gerakan itu kan berarti kita nyimpen tenaga. Terus masalah momentum, lari itu kan sama kayak sepeda kan, momentum. Begitu kaki mendarat, naik. Nah kalau misalkan, ada kan kadang-kadang kita kalau misalkan setelah lari berhenti dulu terus mulai lagi itu kayak berat kan. Ya. Karena kita kehilangan momentumnya. Tapi kalau kita gerakannya ini benar, momentumnya itu bisa kita pertahankan. Kalau udah bicara momentum kan kita bicara misalkan bantuan gravitasi kan. Iya. Nah, pelari-pelari kalau misalkan tekniknya nggak benar, dia nggak bisa mengoptimalkan gravitasi. Padahal gravitasi itu sangat membantu orang pelari. Gravitasi sama ini kali ya, sama gaya gerak lurus beraturan. Dalam seminggu itu berapa kali ini ya latihan ya begituan? Kalau running drills ini nggak kayak latihan strength ya. Kalau strength itu kan dia ngerusak otot, jadi ada masa recovery. Makanya kenapa orang kalau misalkan pelari, kamu kalau strength training maksimal 2 kali seminggu. Kita nggak pernah dijelasin dengan kenapa strength itu kok 2 kali. Karena ternyata strength training itu masa recovery-nya antara 24 sampai dengan 72 jam. Oh lama ya. 24 sampai 72. Jadi kalau kita bicara 72 ya berarti 3 hari. Seminggu kan ada 7, kita ada rest 1 hari. 6 bagi 2, 3. Jadi dalam seminggu 2 kali paling maksimal. Terus ke pertanyaan Kapten tadi, berapa kali? Silakan, nggak ada masalah. Karena ini nggak ngerusak otot. Oh oke. Makin sering kita lakukan, makin bagus. Gitu. Ya, oke siap. Terus? Sorenya lari. Lari boleh beli, asal larinya lari yang aerobik ya. Sama tuh. Yang sifatnya recovery, jangan interval lagi atau tempo lagi. Oke. Pagi strength. Kalau saya malah dikasih latihannya yang paginya itu lari, baru sorenya pakai strength. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya.